Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang sistem-sistem yang ada pada karburator. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem kecepatan tinggi sekunder atau secondary high speed system. Pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang primary high speed system. Yaitu perlu kita ketahui bahwa pada karburator mobil biasanya menggunakan karburator dengan jenis double barrel. Kalau karburator memiliki double barrel berarti dia memiliki sistem kecepatan primer dan kecepatan sekunder, di mana barrel ini ada sebuah ruangan yang digunakan untuk percampuran antara udara dan bahan bakar yang nanti akan disalurkan ke ruang bakar atau ke silinder. Baiklah, pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit bahwa perbedaan antara primer dan sekunder ini yaitu dari bentuk venturinya atau konstruksi venturinya memiliki diameter yang lebih besar daripada yang primer. Ini memungkinkan pada saat kecepatan tinggi atau beban tinggi, ketika pedal gas itu diinjak lebih dalam sehingga throttle valve akan terbuka lebar, maka akan mempermudah udara yang masuk. Jadi dengan diameter venturi yang lebih besar maka akan mempermudah udara yang masuk mengalir ke silinder. Dari cara kerjanya hampir sama dengan yang primary sekunder, tetapi yang membedakan adalah bentuk dari venturinya ini. Bentuk venturinya ini akan lebih besar daripada yang primer. Di secondary juga terdapat throttle yang kita sebut dengan secondary throttle valve. Dan sebelah kanannya adalah primary throttle valve. Jadi pada kecepatan tinggi dan beberapa beban berat saja, secondary throttle valve akan terbuka. Pembukaan dari secondary throttle valve ini tergantung dari pembukaan primary throttle valve. Nah, dimana untuk pembukaan secondary throttle valve ini dibuka dengan menggunakan touch, yaitu touch angel dan mekanisme kick up ini. Jadi pembukaan throttle valve tergantung dari pembukaan primary throttle valve. Ada juga yang menggunakan sistem bandul atau pemberat. Untuk sistem bandul silakan kalian pelajari di new step. Nah, untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tentang sistem kecepatan tinggi sekunder yang menggunakan jenis diafragma seperti ini. Pada dasarnya hampir sama, tapi untuk mekanismenya yang berbeda. Kalau di bandul itu terdapat katup yang namanya high speed valve dan pemberat. Nah, silakan kalian pelajari di new step. Kemudian bagaimana cara kerja ini? Jadi pada saat kecepatan sedang sampai dengan kecepatan tinggi pada saat beban kendaraan ringan, maka throttle valve akan membuka kurang dari 55 derajat sampai 65 derajat. Jadi ketika
sudut dari pembukaan katup total valve kurang dari 55 derajat sampai 65 derajat, maka secondary total valve belum terbuka. Artinya yang bekerja masih pada primary high speed system. Nah, kemudian begini kondisi dari secondary total valve yang belum terbuka. Ini adalah mekanisme touch angle dan mekanisme kick up. Mekanisme kick up-nya. Coba kamu perhatikan, ini adalah lever A atau pengungkit A, lever A. Kemudian ini adalah lever B, pengungkit B. Kemudian ini adalah lever C atau pengungkit C. Lever B ini ditahan oleh pegas, ditarik oleh pegas, sehingga kondisinya adalah ketika bagian ujung kiri ini ditarik ke atas, maka ujung yang kanan dari lever B ini atau dari pengungkit B ini akan cenderung ke bawah, sehingga terjadi kontak antara lever A dan lever B seperti ini. Ini kondisi pada saat total valve dalam keadaan belum terbuka atau kurang dari 55 derajat sampai 65 derajat. Ini masih ketarik oleh pegas, sehingga walaupun diafragma ini bergerak atau root B ini bergerak ke atas, maka ini lever C ini tidak akan bergerak karena ujung dari lever C ini tertahan oleh lever B. Nah, jadi ketika apabila throttle primer ini membuka lebih dari 55 derajat sampai dengan 65 derajat, maka lever A ini akan bergerak berlawanan arah jarum jam sesuai dengan pembukaan throttle valve. Bergerak berlawanan arah jarum jam. Ketika lever A ini bergerak berlawanan jarum jam, maka akan mendorong lever B. Akan mendorong lever B sehingga apa? Sehingga lever C ini akan bebas, kondisinya bebas. Ya, tidak bebas dari tahanan dari lever B ini. Jadi ketika total valve ini bergerak atau total valve atau lever A ini searah, jadi antara lever A dan total valve ini terikat satu, terikat menjadi satu, ya, sehingga ketika total valve bergerak berlawanan, maka lever A juga akan bergerak berlawanan sehingga mendorong lever B. Ketika mendorong lever B, maka akan membebaskan lever C. Nah, ketika root ini bergerak ke atas, maka lever C ini akan dapat atau akan berputar searah jarum jam. Ketika root D ini bergerak ke atas, maka lever C ini akan bergerak searah jarum jam yang akan menggerakkan secondary total valve, sehingga secondary total valve dalam keadaan terbuka. Sekarang ini untuk diafragma ini yaitu terdiri atas komponen diafragma, seperti halnya ada seperti karetnya, ini diafragma. Kemudian di atasnya adalah pegas. Nah, kerja dari diafragma adalah menarik root. Bagaimana bisa menarik? Itu karena adanya kevakuman di atas diafragma ini. Nah, kevakumannya dari mana? Kevakumannya adalah diperoleh dari nih. Di kevakumannya diperoleh dari lubang yang ada di bawah venturi. Ya, lubang yang ada di bawah venturi ini. Jadi ketika di sini terjadi kevakuman,
maka kevakuman ini akan menghisap diafragma yang menyebabkan root akan menarik lever C sehingga lever C dalam keadaan terbuka. Ya. Coba guru ulangi. Ketika primary total valve ini berputar mencapai sudut di atas 55-65 derajat, maka throttle T karena berkaitan dengan lever A, maka lever A ini akan mendorong lever B, sehingga lever B akan membebaskan lever C. Ketika lever C dalam keadaan bebas karena adanya tarikan diafragma, maka root akan tertarik yang menyebabkan lever C akan tertarik dan membuka secondary total valve. Nah, di mana diafragma ini bekerja karena adanya kevakuman yang ada di ruang atas diafragma ini. Dan kevakuman itu didapatkan dari lubang yang ada di bawah venturi. Ini. Bagaimana terjadinya kevakuman? Yaitu pada saat total valve dalam keadaan terbuka, maka udara yang masuk akan makin banyak. Di venturi juga akan terjadi kevakuman, maka di bagian bawah pun akan terjadi kevakuman karena adanya aliran udara yang masuk. Nah, ketika di atas sudut 55 derajat sampai dengan 65 derajat, secondary total valve kan sudah mulai terbuka. Sehingga apa? Sehingga kevakuman lubang yang ada di bawah secondary venturi pun semakin besar. Ketika kevakumannya semakin besar, maka diafragma akan terhisap dan menarik root. Nah, sehingga apa? Root ini akan menarik atau memutarkan lever C yang menyebabkan secondary total valve terbuka. Ketika kevakuman semakin besar, maka secondary total valve pun akan semakin lebar terbuka. Ketika secondary total valve terbuka lebih lebar, maka udara yang masuk akan semakin banyak. Ketika udara dari secondary venturi semakin banyak dan dipercepat oleh venturi, maka bahan bakar dari pelampung akan mengalir melalui secondary main jet, kemudian akan mengalir ke secondary main nozzle. Tapi sebelumnya akan dicampur dengan udara yang melalui secondary main air bladder. Sehingga bahan bakar yang keluar dari secondary main nozzle akan keluar dalam bentuk kabut, kemudian akan dicampur dengan aliran udara dari air horn, dari saringan udara yang masuk ke karburator, kemudian nanti akan dialirkan ke ruang bakar atau ke silinder. Ya. Nah, ini adalah secondary slowpoke. Ini bekerja pada saat secondary total valve masih terbuka sedikit. Karena kevakuman di bawah lubang di bawah venturi ini masih kecil. Nah, begitu cara singkat dari kerja sistem kecepatan tinggi sekunder. Demikian cara kerja dari secondary high speed system. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan cara kerja dari beberapa sistem yang ada karburator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.